Jadi untuk HIV itu bisa langsung tertular meskipun hanya dalam 1 kali berhubungan. Cuman memang dia perlu waktu sekitar 2-4 minggu untuk berkembang biak virusnya. Kalau benar seorang istri mengidap penyakit HIV, tentu harus dicek dulu, dicek ulang apakah suaminya juga mengidap HIV. Apakah ada si Paula HIV? Kita langsung jawab tidak ada. Kenapa? Karena yang sifatnya penyakit itu nggak bisa kemudian diumbar-umbar. Itu yang pertama. Dokter pun nggak akan berani menceritakan penyakit seseorang itu. Apalagi ini kemudian dijadikan isu. Jadi ya kalau dokter sendiri nggak berani mengeluarkan dokumen-dokumen tentang penyakit, terus isu ini dapat dari mana? Apakah dari dokter ataukah dari rumah sakit? Kan jawabannya tidak. Berarti kan isu ini kan isu bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Sayang. Aku mau cerai sama kamu. Kita ada ngotot-ngotot, maksudnya saya dituduhkan seperti ini yang didalilkan. Buktinya apa? Gitu. Terbukti nggak? Nah, kita menjelaskan begini loh duduk masalahnya. Tapi nggak didengar sama sekali, malahan tiba-tiba keluar putusan seperti itu, gitu loh. Apakah majelis hakim dalam perkara perceraian bisa dalam pertimbangan hukumnya menerima kesaksian 2 saksi yang bukan ahli medis, bukan dokter, yang mana dalam pertimbangan hukumnya ikut menyetujui bahwa memang si istri ini kena penyakit HIV, padahal dokter yang disebut-sebut sebagai yang melakukan pemeriksaan medis maupun rumah sakit tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Jadi hanya murni kesaksian dari 2 orang non medis. Ini kan sebenarnya istilahnya belum inkrah, ya kan? Lalu kemudian kan masih ada lagi banding, masih ada lagi nanti tahapan berikutnya. Nah, tetapi secara nyata kita lihat bahwa akhirnya salah satu pihak ini, dalam hal ini korban perempuan, gitu ya, sudah mendapatkan vonis, dan vonis ini tidak hanya dari pengadilan tetapi juga dari masyarakat, gitu. Nah, persoalannya kan kembali lagi, ini adalah ibu dari anak-anak dan anak-anak ini adalah anak bangsa, gitu ya. Menurut saya justru sangat tidak bijaksana apabila hasil yang belum inkrah itu sudah disebar. Akhirnya jadi, mohon izin, negara jadi melakukan kekerasan terhadap anak, karena anak ini kan setengah ayah setengah ibu. Si anak-anak ini kan ada setengah ibunya di situ, gitu. Karena melukai hati ibunya, berarti juga akhirnya melukai hati anaknya. Yang kedua, apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya, ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV? Bagaimana nanti perasaan perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Kalau teman-teman sekolah membaca berita dan postingan-postingan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa ibu dari 2 anaknya ini telah mengidap HIV sebelum nikah. Ini hanya pencerahan hukum secara umum, terserah kepada Anda menilai apa, tapi secara hukum coba Anda berikan analisa. Salam Hotman Paris. Nah, saya nggak bisa kebayang kalau saya jadi Paula, udah sakit diceraikan, kemudian dikondisikan seolah Paula berada di posisi yang sangat salah, dituduh berselingkuh, dan sekarang disebarkan isu punya penyakit yang tidak bisa sembuh. Kemudian ada satu kalimat identik, ya, bahwa Paula disebut sebagai istri durhaka. Setuju nggak kalau saya mengajak kalian para perempuan, kita lakukan hashtag
peduli perempuan, agar perempuan terlepas dari diskriminasi, apalagi manipulasi, pelecehan, kekerasan verbal maupun non-verbal. Yang bilang itu istri durhaka itu perlu nggak disampaikan begitu? Dia mikir nggak dia punya anak? Apakah ini jejak digital ini bisa nggak mempengaruhi anak? Ini yang saya lebalkan. Kenapa saya bersuara keras woman to woman, woman support woman? Itu karena apa? Saya sebagai perempuan saya tidak mau dihina. Itu penghinaan loh terhadap wanita. Bagaimanapun juga mungkin ada kesalahan Paula, tapi tidak perlu harus dipublikasi sedetil itu. Tolong hargai perasaan anaknya. Karena yang saya garis bawahi di sini bukan masalah saya membela Paula, tapi saya membela anaknya. Tumbuh kembang dan perkembangan anaknya ini harus maksimal. Tidak bisa dia harus ego. Itu kan ego. Dia mengatakan itu barangkali ada bisik-bisik tetangga dari sana. Kenapa kok bisa seorang hakim berkata seperti itu? Itu nggak lumrah loh. Begitu pilu apa yang dialami oleh Paula saat ini. Usai digugat cerai oleh Baim Wong, Paula Verhoeven dituding menderita penyakit HIV. Rupanya, tudingan bahwa Paula menderita HIV tertulis pada isi putusan sidang cerai Paula dan Baim. Namun, beberapa pakar hukum menilai bahwa kebenaran soal Paula mengidap HIV perlu dipertanyakan. Pengacara kondang Hotman Paris meragukan jika Paula menderita HIV bahkan sebelum menikah. Pasalnya, tidak ada bukti kuat soal hasil lab dari Paula. Ditambah lagi, Paula dan Baim sudah memiliki 2 orang anak. Dan sekarang terlihat jelas bahwa anak Paula tumbuh sehat dan tidak memperlihatkan tanda-tanda sakit. Pasalnya, menurut pendapat dari dokter, HIV bisa ditularkan ketika berhubungan badan meskipun hanya sekali. Sehingga secara logika, jika memang Paula terkena HIV, tentunya Baim juga akan tertular karena sudah memiliki 2 anak dengan Paula. Hotman juga mengungkap, tidak ada pernyataan resmi dari dokter yang menyatakan bahwa Paula menderita HIV. Jika Baim Wong menuduh Paula menderita HIV, tentunya hal itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri, karena selama ini dia dan anak-anaknya sering berkontak langsung dengan Paula. Namun, Baim dan anak-anak tampak baik-baik saja dan tidak terlihat seperti terkena HIV. Pasalnya, seorang ibu juga dapat menularkan penyakit HIV ketika masih mengandung. Namun nyatanya, kedua anak Paula dan Baim sehat hingga saat ini. Sehingga, untuk tuduhan Paula mengidap HIV belum terbukti hingga saat ini.